Selamat pagi. Bertemu kembali di pelajaran matematika untuk kelas 6. Materi matematika kita diawali dengan bilangan bulat. Nah, dalam materi bilangan bulat nanti apa yang kita pelajari? Yang pertama kita mengingat kembali apa itu bilangan bulat. Nah, definisinya, pengertiannya seperti apa. Yang kedua adalah penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga pengurangan bilangan bulat, dan yang keempat adalah operasi hitung campuran. Baik, yang pertama kita mengenal dulu bilangan bulat itu apa. Ini mungkin ada yang sudah lupa, kemudian ada yang masih ingat. Kita mencoba untuk merefresh kembali ingatan kita tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Ada yang masih ingat dengan bilangan-bilangan ini? Nah, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini disebut bilangan apa? Nah, mungkin ada yang masih ingat? Baik, dikip dulu jawabannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Sedangkan bilangan asli kalau ditambahi dengan 0 maka dia menjadi bilangan cacah. Nah, bedanya bilangan asli dengan bilangan cacah adalah ada pada 0. Kalau bilangan asli bilangan asli dimulai dari 1, sedangkan bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, sekarang kalau menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun laut yang kedalamannya 80 meter di bawah permukaan laut, itu bagaimana? Misalkan ada kapal selam, dia menyelam, kapal selam berada pada kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut. Nah, kira-kira menyampaikannya atau menunjukkannya seperti apa? Kalau suhu 15 derajat di bawah 0, itu menuliskannya atau menunjukkannya bagaimana? Ataupun kedalaman 80 meter di bawah permukaan laut, ini kan menjadi kesulitan tersendiri. Maka kita bisa memanfaatkan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu di bawah 0 maupun posisi di bawah permukaan air laut. Ini yang sudah kita kenal. Namanya garis bilangan. Nah, garis bilangan yang mungkin selama ini yang mulai dari kelas 3, kelas 4, yang kita tahu hanya mulai dari 0 sampai dengan tak terhingga. Ya, mulai dari 0 sampai tak terhingga, 0 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ternyata di sebelah kiri 0 itu juga ada bilangannya. Nah, ini yang disebut dengan bilangan yang di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini nilainya adalah lebih besar dari 0. Jadi semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Sedangkan di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Nilainya kurang dari 0. Jadi semakin ke kiri itu akan semakin kecil, semakin ke kanan nilai suatu bilangan dalam garis bilangan itu semakin besar. Nah, bagaimana untuk membaca dan menulis bilangan bulat? Saya yakin kalian masih ingat ya tentang materi ini. Bilangan yang pertama, ini membacanya seperti apa? Tidak ada tandanya sama sekali, hanya langsung bilangannya. Maka ini langsung dibaca 7, baca 8, berikutnya
11. Kalau ada strip di depannya ini, membacanya adalah negatif 7, negatif 8, negatif 11. Loh, Pak, kalau positif apakah tidak perlu diberi tanda tambah di depan bilangan? Tidak perlu. Hanya bilangannya saja itu sudah menunjukkan bahwa bilangan itu adalah bilangan bulat positif. Kecuali yang negatif, bilangan bulat negatif, di depan bilangan harus dituliskan tanda negatifnya. Perhatikan garis bilangan ini. Nah, kita perhatikan garis bilangan ini. Dimulai dari bilangan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau dimulai dari 0 tadi adalah bilangan disebut dengan bilangan cacat. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin ke kanan nilai suatu bilangan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif, di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi 0 ini sebagai pagar pembatas antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan maka nilai bilangan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jadi yang di sebelah kiri itu pasti yang lebih kecil, yang kanan itu yang lebih besar. Nah, mari kita mencoba untuk membandingkan bilangan bulat. Nah, tanda pembanding yang biasa digunakan adalah lebih dari atau lebih besar dari, kurang dari atau lebih kecil, dan juga sama dengan. Nah, ini tiga ini adalah tanda pembanding yang biasa digunakan dalam membandingkan dua bilangan. Baik, kita coba untuk membaca perbandingan bilangan bulat berikut ini. Nah, dibacanya adalah 4 lebih dari 2. Kenapa 4 lebih dari 2? Karena 4 itu terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Maka nilainya 4 lebih besar daripada 2. Berikutnya dibaca 1 kurang dari 5 atau 1 lebih kecil dari 5. Kenapa kok 1 lebih kecil dari 5? Karena letaknya 1 itu di sebelah kiri 5. Yang harus kita ingat, yang selalu harus kita ingat adalah semakin ke kanan maka nilai bilangan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilai bilangan itu semakin kecil. Nah, ini negatif 2 lebih dari negatif 6. 2 dengan 6 kan lebih besar 6. Kenapa kok di sini yang 2 yang lebih besar? Ingat sekali lagi, letak dari negatif 2 itu ada di sebelah kanan negatif 6. Maka negatif 2 nilainya lebih besar. Nah, negatif 4 kurang dari 3. Betul enggak? Cara ngeceknya bagaimana? Lihat posisinya pada garis bilangan. Negatif itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanannya positif. Nah, negatif itu ada di sebelah kirinya positif, bahkan di sebelah kirinya 0. Maka negatif 4 kurang dari 3. Jadi untuk membandingkan dua bilangan
yang harus kita ingat adalah letak bilangan itu pada garis bilangan seperti apa. Kalau bilangan itu ada di sebelah kiri bilangan yang lain, maka nilainya lebih kecil. Tetapi sebaliknya, kalau bilangan itu ada di sebelah kanan bilangan yang lain, maka nilainya lebih besar. Nah, jadi kunci untuk membandingkan bilangan ini adalah letak bilangan tersebut pada garis bilangan.